Hai anak-anak, Shalom. Bertemu lagi dengan Lose TV. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lose percaya kalian pasti anak-anak yang diberkati Tuhan. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lose Indra. Anak-anak sudah siap beribadah? Sudah mandi? Sudah pakai baju yang rapi? Hai, bertemu lagi dengan Lose Ebi. Anak-anak udah siap beribadah kan? Udah siap memuji Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan juga. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus ke surga, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Tempat yang terbaik loh. Oleh karena itu, kita harus bersuka cita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita sekarang mau bersama-sama memuji Tuhan. Yuk anak-anak berdiri, kita mau nyanyikan Adalah Sukacita Ya, semangat ya. di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan variasi. Yang pertama kita nyanyikan adalah sukacita. Lalu yang kedua kita nyanyikan adalah suka-suka cita-cita. Lalu yang ketiga kita nyanyikan versi bahasa Inggris. I've got the joy, joy, joy down in my heart. Lose tahu pasti kalian sudah bisa dan semangat memuji Tuhan. Semangat Lose Ebi. Semangat dong. Semangat Lose Indra. Nyanyikan sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita, adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so really happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so really happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so really happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. God
show me your ways and show me your truth. God, all my hope is found in you. Anak-anak, harapan kita semua datangnya dari Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama, show me your ways. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah, Toto, Hai Lause, sedang nyanyi sendiri ya? Iya nih Lause. Kenapa kok nyanyi lagu yang itu? Iya Lause, Toto ingat-ingat nih. Kan Tuhan Yesus sudah rela mati dan berkorban buat kita. Jadi Toto ingat-ingat terus. Iya betul, lagu tanda dipaku di kaki dan tangan itu jadi menggambarkan ya bagaimana Tuhan menderita untuk menebus hidup kita ya Toto. Iya Lause. Toto percaya kan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Toto sih percaya Lause, tapi gini loh Lause. Gimana? Temen Toto nih loh, Toto sudah bilangin kalau Tuhan Yesus tuh bangkit dan menyediakan tempat buat kita. Tapi temennya Toto ini loh nggak percaya Lause. Masa dia bilang Lause, orang udah meninggal kok bangkit lagi gitu Lause. Oh, Toto sudah bilang belum kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia? Sudah Lause, tapi temennya Toto ini tetap nggak percaya Lause. Oh gitu Katanya ya. itu loh kayak apa?
nggak mau lihat, kalau nggak lihat nggak percaya gitu Lause. Loh, kok seperti cerita di Alkitab ya? Toto tahu ndak ada muridnya Tuhan Yesus yang sempat ndak percaya loh sama Tuhan Yesus? Iya Lause, itu yang depannya kayak namanya Toto kan Lause? Oh iya, tapi bukan Toto. Mau tahu siapa? Mau tahu Lause. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang sempat ragu-ragu, sempat nggak mau percaya sama Tuhan. Nah, kita sama-sama mau dengar ya. Toto mau dengar? Mau Lause. Anak-anak juga ya, dengarkan baik-baik. Ceritanya seperti ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, gimana kabar kalian? Lause sangat senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Apa kalian semua sehat-sehat semua? Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan yang terpenting, kalian harus bersukacita. Nah, anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, Lause ingin mengajak kalian untuk berdoa dulu. Anak-anak semuanya, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau sudah bangkit untuk kami ya Tuhan. Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya berbicara kepada kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Kalian bisa membuka Alkitab kalian ya anak-anak ya. Punya Alkitabnya kan di rumah? Nah, kita akan buka Alkitab kita. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus disalibkan, 3 hari kemudian anak-anak, Tuhan Yesus telah bangkit anak-anak. Kubur Tuhan Yesus telah kosong. Wah, hebat ya anak-anak ya. Kalau ada orang yang meninggal tiba-tiba bangkit, tentunya semua orang akan heran ya juga. Selain heran mereka juga, wah ini luar biasa anak-anak. Sehingga kabar ini tersiar di mana-mana. Di seluruh Yerusalem, semua orang membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus anak-anak. Mereka semua membahas bagaimana kubur itu telah kosong. Nah anak-anak, demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka saat itu sedang ada di dalam suatu ruangan anak-anak. Wah, mereka sedang berkumpul dan mengunci semua pintunya. Pintunya mereka kunci semua. Kenapa anak-anak? Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang dicari oleh orang-orang Yahudi. Mereka ingin membunuh mereka Tuhan. Nah anak-anak, karena itu mereka mengunci semua pintunya. Di dalam ruangan itu mereka juga sedang membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mulai cerita-cerita bagaimana kubur itu telah kosong. Nah, pada saat mereka sedang berbicara, pada saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba ada orang di samping mereka. Nah, anak-anak tahu kira-kira siapa ya yang datang di situ ya? Nah, anak-anak, dia adalah siapa anak-anak? Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kuburnya. Nah, anak-anak, tentunya para murid kaget sekali anak-anak ya. Mereka semua sangat terkejut. Ketika murid-murid anak-anak tahu Tuhan Yesus menyapa mereka. Nah, anak-anak, Tuhan akan damai sejahtera untuk murid-muridnya. Anak-anak, bagaimana kira-kira reaksi murid itu? Mereka masih bingung-bingung ya anak-anak, mereka masih heran gitu ya. Nah, lalu di dalam Tuhan Yesus menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan luka yang ada di tangannya anak-anak. Luka bekas salibkan. Di samping itu, Tuhan Yesus juga menunjukkan luka yang ada di lambungnya. Nah, pada saat murid-murid melihat semua bekas luka itu anak-anak, mereka menjadi sangat sukacita. Karena apa? Karena mereka tahu dan yakin bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit.
Mereka yang selama ini ketakutan anak-anak, sekarang mereka sukacita karena Tuhan sudah bangkit untuk mereka. Tapi sayang anak-anak ya, pada saat itu ada satu murid Tuhan Yesus yang pada saat itu tidak ada di tempat itu. Nah, siapa yang tahu anak-anak? Siapa dia? Nah, anak-anak, betul sekali. Dia adalah Thomas anak-anak. Nah, waktu itu Thomas sedang tidak ada di tempat itu. Thomas siapa ya? Thomas yang biasa disebut Didimus itu loh anak-anak. Nah, waktu itu Thomas tidak ada di tempat itu. Jadi ketika Thomas kembali ke tempat itu, dia mulai mendengarkan semua murid sedang bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka mulai melihat bahwa Tuhan Yesus bercerita, mereka sibuk bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah anak-anak, apa yang dikatakan Thomas pada saat itu anak-anak? Ayo kita buka Alkitab kita ya anak-anak, kita akan lihat di Yohanes pasal 20 ayat 25. Ayo kalian buka Alkitabnya bisa? Ayo, saya akan bacakan untuk kalian ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Nah anak-anak, Thomas ini ternyata dia kalau belum membuktikan dia tidak percaya anak-anak. Dia ingin mencoba menunjukkan tangannya di bekas luka itu anak-anak. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, Tuhan tahu nggak apa yang sudah diucapkan oleh Thomas ini anak-anak? Tentunya Tuhan tahu anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan itu kan maha tahu. Dia tahu segala pun apapun yang terjadi. Bahkan apa yang ada di dalam pikiran dan hati Thomas, Tuhan tahu semuanya anak-anak. Nah anak-anak, demikian juga apa yang kita lakukan Tuhan juga tahu anak-anak. Kalau kita sedang sedih, Tuhan juga tahu. Kalau kita sedang bersukacita, Tuhan juga tahu. Kalau kita sedang gembira, Tuhan juga tahu anak-anak. Nah, anak-anak, kalau kita sedang sedih, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa minta tolong kepada Tuhan anak-anak. Karena Tuhan mengetahui segala persoalan kita. Nah, kita akan kembali ya anak-anak ya. 8 hari kemudian, mereka berkumpul kembali di tempat yang sama Tuhan. Murid-murid mulai berkumpul di sana. Dan Thomas juga ada di tempat itu anak-anak. Nah, pada saat itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tempat itu anak-anak. Wah, para murid tentunya juga sukacita. Mereka senang Tuhan datang kembali. Tetapi apa yang terjadi dengan Thomas anak-anak? Wah, Thomas terkejut anak-anak. Wah, ternyata Tuhan benar-benar sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh murid-murid yang lain benar ternyata anak-anak. Nah, dan yang lebih lagi, Thomas mulai kaget tuh. Dia mulai takut. Apa itu? Karena dia sudah mengatakan apa tuh? Bahwa dia sudah mengatakan kalau dia ingin mencucukkan tangannya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas bahwa Thomas boleh melihat bekas luka itu. Thomas boleh mencoba untuk mencucukkan tangannya di bekas luka lambung itu anak-anak. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa anak-anak? Di ayat 29 Tuhan Yesus tapi mengatakan begini anak-anak. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah anak-anak, kalau Thomas itu mereka percaya kepada Tuhan karena mereka melihat Tuhan dan mereka melihat bekas luka Tuhan Yesus. Nah anak-anak, lalu yang dikatakan Tuhan Yesus mereka itu siapa anak-anak kira-kira? Nah, mereka yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu adalah kita semua anak-anak. Saat ini mungkin kita tidak pernah melihat luka Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dan tangannya yang terluka. Kita tidak pernah melihat semua itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa anak-anak? Mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit anak-anak. Nah, kalian percaya enggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Ayo, kalau kalian percaya, coba kalian katakan bersama-sama loso ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ya pinter-pinter ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, makanya kita harus senantiasa bersukacita selalu. Dan kita harus memberitakan kabar gembira ini anak-anak kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak,
ayat ini, ayat 29 ini kita akan hafalkan bersama-sama ya. Coba kalian hafal dulu. Kita hafal bersama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah anak-anak nanti ayatnya dihafal ya. Nah sekarang langsung ngajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami boleh belajar firman Tuhan supaya kami boleh mempercayai bahwa Engkau sudah bangkit untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan cerita dari Lause bagaimana Thomas yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus terus ingat, meskipun kita tidak punya kesempatan seperti Thomas bisa melihat bekas paku yang ada di tangan dan kaki Tuhan Yesus, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Toto, ingat nggak tadi Tuhan bilang apa? Berbahagia. Iya, orang yang meskipun tidak melihat tetapi percaya, mereka berbahagia. Gimana Toto tadi sudah mendengar ceritanya? Iya Lause, sekarang Toto mengerti. Meskipun kita nggak melihat, tapi kita percaya. Tapi juga waktu kita percaya, kita juga dapat tempat di surga Lause. Iya, jadi meskipun kita tidak seperti Thomas, tapi Tuhan tidak membedakan. Kita tetap dapat hadiah yang indah di surga. Nah, Toto sekarang bisa cerita sama teman Toto. Oke, supaya Lause. percaya. Jangan seperti Thomas, ya? Iya Lause, kalau gitu Toto mau cerita dulu ya. Bye-bye Lause. Sebentar Toto, kok buru-buru? Iya Lause, mau Iya, cerita. Gini loh, saya kasih acungan jempol. Toto semangat mau cerita sama temennya. Tapi di ibadah ini kita jangan lupa dong, kita mau persembahan. Oh iya Lause. Gimana sih? Toto kok jadi ikut-ikutan Mimi, jadi lupa. Iya Lause, teman-teman jangan lupa ya memberikan persembahan. Lause tahu nggak caranya? Iya ya. Gimana sih caranya tuh? Nah, Toto paling ingat nih caranya. Bisa transfer melalui BCA ke rekening berikut nih, di atas Lause. Oh itu ya. Iya Oke, Lause. Atau Atau scan QR barcode di atas sini juga Lause. mana? Oh iya ada itu. Oke anak-anak, kalau anak-anak merasa kesulitan memberikan persembahan, bisa minta tolong papa mama supaya papa mama memberikan persembahan lewat transfer atau QR code di atas itu tadi ya. Oke anak-anak, jangan lupa ya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita dan bahkan Dia menyediakan tempat yang spesial buat kita di surga. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan ya, jam 8 pagi. Di channel GK Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. Jangan sampai telat loh ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.